Apakah langkah kecil kita setiap hari perlu kita syukuri dan apresiasi? Mari kita diskusikan. Oke, halo Sobat Kalam, kembali lagi bersama kami. Mari bercerita sampai tenang. Aku Rio Dwi Saputra yang tentunya seperti biasa ya bertugas sebagai host pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Dan di video kali ini tentu kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Seperti dari kapot kita tadi yang berkaitan dengan kenapa sih kok setiap orang itu membuat resolusi dan ternyata resolusinya seringkali tidak terjadi. Iya. Tahun 2023 resolusi saya penghasilan 5 juta, tahun 2024 seperti tahun sebelumnya. Lagi banyak banget kan pembanding sekarang ya kan. Iya, dan dengan terus terjadi orang-orang seperti sukses itu. gitu. Nah, kita akan melihat itu tuh, kenapa kok itu bisa terjadi sih, dan kenapa orang-orang ketika membuat resolusi dan resolusinya kok cenderung malah ngikutin resolusi tahun sebelumnya ya. Dan itu tidak terjadi, tidak sukses. Itu yang akan kita bahas. Nah, berkaitan dengan hal itu, mari kita ngobrol dulu ya teman-teman. Pertanyaan sederhana, kenapa sih resolusi itu sering gagal? Iya. Kenapa resolusi sering gagal ya Kak Reo? Mungkin bisa dibilang juga ya Kak Reo, kenapa jadi resolusi bisa gagal? Itu karena planningnya yang kurang matang mungkin ya. Terus itu juga belum mengetahui why mereka menjadikan itu sebuah resolusi. Bisa seperti itu nggak kira-kira Kak Reo? Bisa dibilang seperti itu sih ya. Misalnya kita berkaca dari salah satu buku, ini cukup populer ya teman-teman ya, Sobat Kalem ya. Buku berjudul Start with Why dari Simon Sinek. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa kenapa sih banyak orang sukses, kenapa sih banyak orang yang mampu mencapai tujuan-tujuan besarnya. Karena ternyata orang-orang tersebut memiliki why yang kuat atau alasan yang kuat. Ya kalau dalam agama mungkin kita bisa katakan niat kali ya. Nah, ketika hal tersebut memiliki niat yang kuat, maka kita juga memiliki drive-nya, kita juga memiliki dorongannya. Nah, itu menarik sih sebenarnya untuk dibahas. Kalau menurut Mas Anjar gimana? Ya kalau aku sih sering sih resolusi gagal itu sering banget. Kan baru-baru ini kan kadang ada tuh aku bikin konten tentang mencoba habit yang bagus kan. Setiap paginya aku sholat, ini sudah aku jadwalkan nih. Sampai aku bikin di aplikasi gitu jadwal-jadwalnya setiap hari ya, dan akhirnya gitu-gitu terus. Akhirnya down lagi. Karena apakah itu terlalu langsung blek banyak gitu resolusinya, bikinnya plannya terlalu banyak, dan akhirnya ngejarnya itu susah gitu loh. Akhir-akhir ini Indonesia panas banget ya. Betul. Banget. Gerah banget ini. Apalagi kalau siang hari gitu ya. Bener sudah dikipas angin. Kayaknya kita perlu yang seger-seger dah. Oke, ini ada yang seger-seger teman-teman. Apa itu? Minuman kolang-kaling dari minumin.id. Jadi di sini ada 3 varian rasa, ada rasa leci, ada rasa melon, dan juga ada rasa pandan. Jadi teman-teman kalau pengen beli produk ini, kalian bisa coba ke tempatnya di tokonya di Sungai Sipa, Jalan Rahayu. Jalan Rahayu. Berarti bisa juga beli online, Mas Ginanja? Bisa banget dibeli di online melalui WA atau melalui Gojek. Ini apa nih? Ini rasa melon. Rasa melon. Enak. Jadi dengan meminum Gede-gede ya kolang-kalingnya ya? Betul. Jadi dengan meminum kolang-kaling ini kita memenuhi kebutuhan kalsium kita dalam sehari. Karena kita perlu namanya asupan kalsium setiap harinya. Biar tulang kuat. Betul. Udah bikin tulang kuat, terus itu juga menghindar seger. Betul. Minumin berkah di setiap tegukan. Berarti bisa dibilang juga ketika kita merencanakan suatu hal, ketika kita ingin mengerjakan satu hal, kita juga harus mengerti juga skala prioritasnya ya Kak. Iya, betul. Jadi kita tuh nggak bisa juga ternyata kalau mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu bersamaan ternyata. Jadi kita emang harus fokus. Nah, karena apa?
Karena kita tuh kalau kita fokus, otomatis kan kita tuh mengetahui why-nya itu kan, Betul, Karyo. betul. Jadi karena kita why-nya sudah besar, sehingga menghasilkan dorongan yang kuat untuk menggapai apapun yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sama ini nyambung perkataan dari Bang Ginanjar tadi, Karyo. Berarti bisa dibilang manusia itu ketika berprogres ada dua kemungkinan, Karyo. Ya kan? Ada yang mereka berhasil, tapi juga ada yang gagal. Nah, berarti kan dua kemungkinan ini hal yang bakal nyata yang akan dihadapi. Nah, terus tuh kira-kira karena berkaitan banget dengan kegagalan juga, berarti bisa dibilang ketika kita berprogres, kemungkinan terburuknya kan ada gagal, Karyo. Berarti bisa dibilang ketika kita berprogres itu salah satu caranya adalah untuk bisa sukses itu adalah bagaimana caranya kita memaknai kegagalan. Bisa begitu juga nggak kira-kira, Karyo? Kalau menurut aku sih ya harusnya sih begitu, karena memang kita perlu menyadari ya Sobat Kalem ya, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan tertentu, kita perlu menyadari satu prinsip yang ini juga aku pegang sih sebenarnya. Prinsip di mana ranah kita itu adalah ranahnya usaha. Betul banget. Tapi ketika di ujungnya apakah berhasil atau tidak, nah itu kan bukan keputusan kita sebenarnya. Iya, betul. Yang penting kita mengusahakan yang terbaik, dan ternyata mungkin Allah tidak mengizinkan untuk berhasil dan kemudian kita mendapatkan kegagalan, ya sudah, artinya kita perlu mengevaluasi kira-kira apa yang harus kita perbaiki agar kedepannya kita bisa berhasil. Iya, betul. Karyo, aku kayaknya keinget sama kutipan dari Cak Nun. Oh ya. Sobat Kalem, koreksi kalau salah. Seingatku kutipannya tuh seperti ini, Karyo. Allah itu nggak meminta kita untuk berhasil, tapi Allah selalu meminta kita untuk jangan lupa berusaha. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Lupa bagaimana kalimat lengkapnya, tapi pada intinya itu semua seperti yang disampaikan Karyo tadi. Pada intinya kan berarti kita ranahnya di usaha. Betul. Nah, apakah usaha itu ternyata mengkhianati hasilnya mengkhianati ekspektasi kita? Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi kegagalan, Karyo. Nah, kalau Karyo misalnya gagal tuh, berdasarkan pengalaman pribadi Karyo, kan bisa aja kan kita nggak selalu berhasil kan dalam hidup. Pasti ada di satu titik di mana kita ternyata nggak sesuai dengan usaha kita. Seperti itu. Maksudnya ekspektasi ini kan sesuatu yang hanya bisa diusahakan kan, Karyo. Untuk menggapainya, karena ada reality sama ideal yang kita inginkan. Terkadang kalau misalnya gapnya terlalu jauh, ini bisa menghasilkan kekecewaan. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Karyo pernah nggak gagal untuk menggapai suatu hal sebelumnya? Kalau aku sih selalu berhasil ya. Masya Allah. Canda ya Sobat Kalem. Ya sebenarnya banyak banyak momen kegagalan yang aku pribadi temui. Banyak sekali. Jadi kalau aku pribadi sih ketika memaknai sebuah kegagalan, namanya juga udah tidak berhasil ya. Artinya kita harus evaluasi kan sebenarnya, apa sih yang membuat kita tidak berhasil. Nah biasanya kalau aku sih kayak gitu, apa sih yang membuat aku tidak berhasil? Oh ternyata bagian A, bagian B, bagian C. Maka bagian itulah yang coba aku ubah, coba aku revisi, coba diganti polanya. Tapi gimana jika ternyata kita sudah mengganti pola dan hasilnya juga tetap gagal? Nah kalau aku pribadi pasti akan melihat dari sudut pandang yang lebih positif, walaupun tidak selalu langsung ya, karena ini aku pribadi sih ya. Rasa kecewa itu muncul, rasa sedih itu muncul, biasanya aku nikmatin dulu. Iya, betul. Selama beberapa hari, mungkin 2, 3, 4 hari. Dan yang penting tidak terlalu berlarut-larut, dan ketika itu sudah mulai clear, sudah mulai berdamai, nah baru belajar untuk memaknai hal positifnya. Cari hal positif dari proses yang sudah dilalui. Betul. Seringkali
orang itu hanya berfokus pada hasil. Dia fokusnya hasil, oh gagal, sudah selesai, kecewa. Sedangkan kita lupa proses yang kita lalui itu adalah sesuatu hal yang valid. Betul. Nah, kalau aku pribadi pasti akan kembali ke proses. Oh, proses yang aku lalui itu adalah sesuatu hal yang memang benar-benar dilalui gitu. Dan itu membuat aku ya terutama ya mendapatkan proses belajar yang juga valid. Betul. Nah, itu yang jadi permasalahan kita seringkali. Kenapa sih sebuah resolusi itu ternyata gagal? Yang pertama kita jarang evaluasi ya. Dan yang kedua ketika kita udah kecewa, ya udah kita malah tinggalin ya. iya. Ini nih Nggak lanjutin lagi. Apalagi sampai di titik takut gagal ya Karyo, sehingga berhenti untuk mencoba lagi. Betul, Nah, betul. itu kan jadinya malah tambah nge-stuck. Nah, ini kalau sobat kalem perhatikan dari pernyataan Karyo tadi, salah satu tahap awalnya adalah menerima emosi Betul, yang betul. dihasilkan dari Betul kegagalan. sekali. Nah, ini kan berarti berkaitan banget dengan video kita kemarin ya Karyo. Iya. Dengan video di episode sebelumnya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir lagi secara lebih besar, sobat kalem, yang paling penting adalah ketika kita ingin mengerjakan suatu hal, ketika kita ingin menuju suatu hal, yang paling penting adalah sadar atas apa yang dilakukan. Iya. Jadi kalau kita sadar di setiap tahap progres kita, kita akan memaknainya lebih positif Karyo. Betul. Soalnya ketika kita melangkah, kita sadar atas langkah di kaki kiri kita, kita akhirnya memaknai, oh kaki kiriku ternyata menginjak batu misalnya. Akhirnya apa? Oh, berarti nanti ketika kaki kananku berjalan, berarti aku harus menggunakan sepatu untuk menghindari dari batu yang tajam. Ya. Nah, maksudnya gambarannya tuh seperti itu Sobat Kalem. Jadi, setiap langkah progres kita, sebisa mungkin kita harus sadar. Nah, sehingga ketika kita sadar, pasti di penghujung hari kita akan merefleksikan diri kita. Betul. Ketika kita merefleksikan diri kita atas apapun yang terjadi di hari itu, akhirnya apa? Muncullah evaluasi. Ya. Nah, jadi seperti itu Sobat Kalem. Jadi kita tuh harus sadar atas apapun yang kita lakukan, sehingga kita bisa menikmati setiap progresnya. Dan ketika gagal ternyata atas di luar kontrol Sobat Kalem harus memaknai positif dan juga menyalurkan emosi yang dirasakan. Jangan ditahan, jangan disalurkan secara tidak adaptif. Tapi berkaitan dengan episode sebelumnya, Sobat Kalem harus mengerti kalau memusuhi emosi itu sangatlah tidak baik. Betul, seperti itu. Nah, jadi ini kan yang jadi inti podcast kita ya. Jadi sebenarnya yang pembahasan kita ini satu sama lain saling berkaitan ya, Karyo. Betul. Jadi kalau Sobat Kalem belum menonton di episode sebelumnya, Sobat Kalem coba langsung tonton juga di episode ketiga ya. Tiga ya. Tiga apa dua ya? Lupa Ya ya. itu. Pada intinya di episode yang judulnya itu jangan musuhi emosimu. Nah, seperti itu. Jadi sudah kita bahas ya, Karyo. Nah, mungkin juga kalau misalnya Sobat Kalem ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung aja tanya di komen ataupun di DM, misalnya di IG Karyo ataupun di IG saya ataupun di IG Mas Ginanjar. Nanti Bang bakal Jenggot. Bang Jenggot. Nanti bakal kami sikapi seperti itu. Bakal kami tanggapi insya Allah. Atau bahkan ada komunitas. Betul, kita bikin komunitas. betul, kita bikin komunitas, namanya komunitas Ruang Kalem Ruang ya. Kalem. Namanya Jadi Ruang tujuannya Kalem. di sana tuh kami ingin biar lebih dekat aja dengan pendengar. Jadi Betul. kita nanti bisa kumpul-kumpul bareng, terus kita ngopi bareng, Iya. camping bareng, misalnya seperti Seru sih, Seru. seru aja. Mungkin juga bisa main bola ya. boleh. Ya, nanti kayaknya kalau aku jadi wasit aja dah. Soalnya nggak bisa lari lagi sekarang. Atau belajar ini jujutsu. Oh iya, Boleh banget ya buat apa? Atau misalnya Bang Ginanjar lagi tanding, kita jadi supporter. Pakai spanduk ya. Spanduk MBST ya. MBST. Nah, seperti ya itu itulah kita kembali ke topik ya. Betul. Ini luar biasa nih pembahasannya nih. betul. Sama ini kayaknya ada yang baru dah dari kita nih. Apa ya? Kayak ada yang baru ini. Ini apa ini? Ini apa namanya?
mic dynamic dan juga tambahan mixer lah. Alhamdulillah. Sedikit lebih proper lah daripada sebelumnya biar ya apalagi teman-teman di sana bisa bantu support. Betul. Nah, ini kan bisa dikaitkan juga nih dengan yang namanya progres. Ya kan Karel? Iya, Dari progress. episode prolog, episode 1 kan ini sebelumnya nggak ada nih. Ya. Tiba-tiba ada. Nah, kita harus apresiasi kalau kita di sini juga berprogres. Dan berprogres itu juga manusiawi banget Karel. Nggak mungkin ada orang lahir tiba-tiba kayak, kecuali emang keturunan aja ya. Kalau itu beda hal. Tapi maksudnya tuh nggak ada kalau orang lahir tiba-tiba langsung kaya Karel. Nggak mungkin kayak itu, kecuali ya bisa sih kalau dia keturunan raja sebenarnya. Tapi kan kita di sini kebanyakan orang sampelnya tuh adalah orang biasa saja yang sedang berusaha. Seperti itu kan. Beda halnya kalau misalnya dia emang bangsawan, tapi kebanyakan dari kita semua sampelnya tuh adalah orang biasa saja yang pasti setiap harinya berusaha. Betul. Dan setiap usaha yang kalian lakukan itu adalah usaha yang harus diapresiasi di penghujung hari. Betul. Nah, itu yang seringkali kita lupakan ya. Betul. Karena kita terlalu fokus ke tujuan besar. Iya. Tujuan besar dan ternyata gagal, kemudian kita mengatakan semua proses yang kita lakukan itu juga adalah kegagalan. Betul. Padahal dalam setiap proses yang kita lakukan ada juga loh keberhasilan kecilnya. Contoh aja nih di podcast ini kan baru nih. Dan ini adalah keberhasilan kecil yang sudah dilakukan. Nah, itu yang seringkali dilupakan. Nah, ini kita kembali ke ini nih, bagian dari bukunya Simon Sinek yang berjudul Start with Why. Di situ ada dijelaskan tentang Golden Circle namanya, atau lingkaran emas. Jadi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan atau kita ingin mencapai sesuatu, maka yang paling pertama adalah why-nya dulu. Kita harus punya alasan yang kuat agar kita memiliki dorongan yang kuat juga untuk mencapainya. Dan kemudian barulah kita bicara caranya. Nah, ini berkaitan nih dengan apa yang kita lakukan. Barulah kita bicara caranya, langkah-langkahnya, yang strategi-strateginya, dan disitulah kita rancang nih. Kita rancang resolusinya. Nah, kebanyakan orang kan langsung ngerancang resolusi. Betul. Tapi dia nggak punya niatan yang kuat. Iya. Kita rancang ini dulu, kembali dulu ke alasannya. Baru kita rancang resolusinya, kemudian apa nih yang mau kita lakukan gitu. Setelah ada Golden Circle itu, kita proses. Nah, barulah kita lihat esensi dari prosesnya. Kita seringkali fokus ke tujuan besar tapi lupa bahwa proses yang kita lakukan itu juga adalah sesuatu hal yang valid. Iya, betul. Akhirnya ya itu tadi, ketika goals besar tidak tercapai, prosesnya malah seakan-akan menjadi kegagalan juga. Betul. Dari itu juga adalah keberhasilan kecil yang patut kita syukuri juga. Iya, betul. Dan juga itu pasti ketika kita misalnya gagal di satu titik, Kareo, pastikan keberhasilan kita kecil kita itu jadikan pelajaran, Kareo. Betul sekali. Agar misalnya ada di proyek selanjutnya yang ingin dikerjakan, kegagalan sebelumnya itu dijadikan sebuah pelajaran untuk aku nggak mungkin melakukan itu kemarin soalnya gagal sehingga aku melakukan ini. Nah, itu kan bisa dilakukan ketika kita sadar Betul. atas kegagalan itu, dan kita berdamai atas kegagalan itu dan mengakui kalau sebelumnya kita gagal. Nah, itu penting banget juga soalnya banyak banget juga orang yang denial atas kegagalan. Betul sekali. Karena itu menyinggung ke harga diri kan, karena bisa dibilang. Jadi ketika gagal, coping mekanismenya bisa aja dia merasa marah. Apalagi kalau disinggung sama orang, bisa aja dia marah. Akhirnya kan memunculkan perilaku-perilaku yang nggak adaptif. Seperti itu. Nah, kalau sebisa mungkin kita sadar atas progres kita, apapun yang kita lakukan sadar, di penghujung hari akhirnya kita bakal mengevaluasi diri di setiap langkah kita. Selanjutnya, ketika gagal, kita harus meyakini kalau kegagalan kita ini juga sebuah progres pembelajaran jika kita memulai suatu hal yang baru. Bahkan ya kalau kata aku ya, kayaknya kita wajib gagal deh. Karena dengan gagal itu kan akhirnya kita terpicu nih. Ternyata akhirnya ada evaluasi. Kayaknya memang harus ada gagal itu penting deh. Jadi belajar gak sih? Betul. Tapi ini ada pertanyaan juga nih. Wajar nggak sih gagal itu semenyakitkan itu, Kareo? Sebenarnya
Kalau aku sih ya, kalau aku tergantung dari ekspektasinya ya sebenarnya. Kalau ekspektasinya ketinggian, maka ya rasa gagal itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan sih sebenarnya. Tapi akan berbeda ketika ekspektasi kita tidak terlalu tinggi atau terkelola lah, bukan tidak terlalu tinggi sih ya, tapi lebih kepada terkelola. Kita memunculkan ekspektasi yang memang realistis, bisa digunakan, bisa dicapai, bisa ditargetkan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena seringkali kembali lagi orang itu terlalu fokus ke tujuan besarnya, ke goals besarnya, ke tujuan yang paling jauh, tapi lupa bahwa harusnya yang mereka bangun itu bukan sekedar tujuan aja, tujuannya tujuan, tapi yang harusnya dibangun itu adalah sistemnya. Oh iya. Sistem dari bagaimana kita mencapai tujuannya. Dan dari mana itu dibangun? Dari perilaku. Oh, dari perilaku. Jadi kira-kira biar resolusi kita ini berhasil, ada nggak step-step dari Kak Rio nih yang bisa di-share buat teman-teman? Ini kalau aku ya teman-teman ya, kalau misalkan kita bicara tentang resolusi dan ingin mencapai resolusinya, kemudian kita mencoba untuk belajar juga biar nanti ibarat nih gagal dan kita bisa lebih mengelola dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau aku pribadi ada caranya, yaitu membuat sistem perilaku itu sendiri. Kita kembali ke esensi perilaku. Jadi esensi perilaku itu simpelnya ya, ini secara simpel aja ya Sobat Kalem ya. Kalau aku memandangnya bahwa perilaku itu ya cuma dua sebenarnya. Ada yang ditingkatkan atau ada yang dikurangi. Udah itu aja. Jadi targetnya adalah entah kita meningkatkan sebuah perilaku yang kita pilih atau kita mengurangi perilaku yang kita pilih. Let's say kepada resolusi. Resolusi kan misal resolusinya mau menguruskan berat badan, artinya kan ada sesuatu yang ditingkatkan, yaitu apa perilakunya, olahraga misalkan. Jadi fokusnya bukan sekedar untuk menurunkan berat badannya, tapi fokusnya adalah untuk menjadi seorang yang rajin olahraga. Nah itu yang perlu kita bangun. Jadi kita membangun identitasnya itu Sobat Kalem. Ketika identitas itu sudah terbangun, udah bagus, alhasil nanti kita akan lebih mudah nanti memunculkan perilaku-perilakunya. Dan ingat, agar kita tidak kecewa berat ketika gagal, maka kita harus memplanning target kita dengan target yang realistis dan bisa kita capai. Iya, betul. Nggak apa-apa lari 1 kilo misalkan, atau 3 kilo deh misalkan, 3 kilo dalam waktu 1 minggu di total misalkan ya, di total dalam waktu 1 minggu itu minimal lari 3 kilo ya nggak apa-apa, yang penting itu bisa dilakukan secara realistis, konsisten, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih adaptif gitu loh. Iya, betul. Karena dia akan menjadi sistem nantinya. Setelah itu menjadi sistem, nah kita bisa lagi tuh meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita nggak gerusak-gerusuk gitu loh. Wah pokoknya menurunkan berat badan 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Wah tunggu dulu nih, mampu nggak dulu? Apa yang dilakukan? Nah coba fokus ke hal kecil dulu. Dalam waktu seminggu deh, perilaku apa yang bisa kamu munculkan untuk menurunkan berat badan? Nah itu dulu. Setelah menjadi sistem, nah itu akan lebih mudah sebenarnya untuk dicapai. Itu kalau aku sih ya. Kalau Mas Ilyas gimana? Ya, dan perlu diingat yang namanya perilaku itu terbentuk dari proses belajar kan. Betul. Dari proses belajar, dari pengalaman, dari modeling orang lain, seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya juga tadi itu kenapa jadi jadi kenapa tadi jadi aku membahas apakah wajar ketika kegagalan itu menimbulkan rasa sakit, dan kita akui kalau itu menimbulkan rasa sakit. Menurut aku ya Kak Rio, itu wajar banget. Betul. Wajar banget. Nah, karena kita mengetahui kegagalan itu menimbulkan rasa sakit, otomatis kan ketika kita ingin mengerjakan suatu hal yang baru, sebisa mungkin kita tentu saja nggak mau mengalami perasaan sakitnya atas kegagalan itu Kak Rio. Nah, sehingga Sobat Kalem semua bisa melakukan tips dan juga saran yang disampaikan oleh Kak Rio tadi agar terhindar dari rasa sakit atas kegagalan. Seperti itu sih Kak Rio. Nah ini nih Sobat Kalem nih, ini adalah sistem yang aku buat sendiri ya Sobat Kalem ya. Dulunya itu aku atlet, jadi tiap hari itu latihan terus, tapi sekarang sudah jauh berkurang, dan akhirnya ketika sudah tidak olahraga, kemudian menikah, punya anak dan lain sebagainya, ada kesibukan dan lain-lain, kebiasaan olahraga itu sangat menurun. Bahkan dulu ketika kuliah profesi
Itu dalam waktu sebulan paling sekali atau 2 kali, yang akhirnya berat badanku tuh naik sobat kalem, jadi berapa ya, 70-an ke atas lah pokoknya. Yang sekarang udah 60 sih, udah turun drastis lah. Nah, kenapa bisa turun seperti itu? Jadi memang aku menargetkan dalam waktu sekitaran 5 sampai 6 bulan, aku lupa sih targetnya spesifiknya kapan waktu itu. Intinya sekitaran itu sih, 5 sampai 6 bulan menurunkan berat badan 10 kilo. Oke. Nah, kemudian apa yang kulakukan? Yang kulakukan adalah aku membangun habit. Sebenarnya udah ada habit yang waktu jadi atlet itu ya, tapi kan sudah lama sekali tidak terkerjakan. Akhirnya aku membangun habit. Habit apa yang aku bangun? Habit 1 minggu minimal jogging atau olahraga itu 3 kali. Kemudian 1 kali jogging itu minimal 1 kilo. Jadi itu dilakukan secara rutin. Minimal ya teman-teman ya. Dan itu lambat laun juga bisa ditingkatkan biasanya. Biasanya aku ningkatin ke 4 kali seminggu, 5 kali seminggu. Kemudian jaraknya juga bisa ditambah jadi 2 kilo. Tapi tetap target kecilnya adalah minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali untuk jogging dalam jarak jangkauan itu minimal 1 kilo. Kemudian pertanyaannya adalah gimana cara membuat habitnya? Berarti ini bisa dibilang bagaimana cara membuat kebiasaan positif ya kan? Betul, membuat kebiasaan positif, membuat sistem. Yang aku lakukan saat itu adalah aku memunculkan identitas dulu. Aku adalah seorang pelari. Nah, gitu. Identitasnya dulu dimunculkan. Oke, aku adalah seorang pelari. Aku adalah seorang pelari. Bukan sekedar mau turun berat badan, nggak sekedar itu. Tapi memang benar-benar kita memunculkan identitas bahwa aku adalah seorang pelari. Aku adalah seorang yang suka lari, ya gitu-gitulah intinya. Ketika identitas itu muncul, ada 4 langkah. Ini aku ambil dari bukunya Atomic Habit sebenarnya. Atomic Habit dari James Clear. Iya benar. Sobat Kalem kalau mau beli buku Atomic Habit ini sangat bagus ya karena betul, membentuk kebiasaan positif. Nah, ini mungkin salah satu referensi yang kami bahas di hari ini. Dan juga Sobat Kalem kalau mau mengkoleksi buku Atomic Habits itu bisa dibeli di Gramedia ya. Betul. Terus itu juga ada di Shopee, juga ada buku Atomic Habit. Itu sangat bagus untuk membuat kebiasaan baru. Oke, lanjut Karya. Ya, karena buku Atomic Habit itu ya Sobat Kalem ya, dia banyak mengambil referensi dari terapi perilaku sebenarnya. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, langkah pertama yang aku lakukan adalah, ini bahasa Indonesianya aja teman-teman ya, biar lebih mudah biar lebih mudah dipahami. Intinya ada 4 langkah, 4 tips yang aku lakukan. Yang pertama adalah buatlah kebiasaan itu menjadi lebih mudah untuk dilihat. Jadi saat itu, waktu itu kan aku kuliah di Malang nih, dan aku mau meningkatkan kebiasaan jogging. Alhasil yang aku lakukan adalah aku letakkan sepatu di dekat pintu. Karena saat itu aku tidurnya di luar ya, di ruang tamu, karena lagi ada anak saat itu kan. Anak bapak yang baik. Iya. Ternyata bapak yang baik. Ya, baru lahiran saat itu istri. Jadi ya waktu itu tidurnya di ruang tamu lah, biar lebih mudah mobilisasi dan lain sebagainya lah. Jadi akhirnya sepatu itu diletakkan di depan pintu. Biar apa? Biar nanti ketika misalkan aku mau olahraga biasanya sore, jadi waktu sore hari itu mau nggak mau pasti kelihatan sepatu di situ. Nah itu jadi pemicu. Sepatu, aku harus olahraga nih. Biar akses ke sepatu bisa terlihat. Iya, bisa terlihat. Apalagi lebih terjangkau. Betul. Apalagi sepatunya baru ya kan. Betul, semangat lagi sih. Semangat lagi. Betul. Setelah kita munculkan itu sepatu, itu aku ya. Kemudian aku tuh suka dengar musik. Suka dengar musik. Jadi yang aku lakukan adalah setelah ngeliat sepatu, aku ambil earphone, dengerin musik. Musik apa ini dulu? Kayaknya Sobat Kalem kepo dah. Musiknya apa? Slipknot kayak biasanya random sih ya teman-teman. Tapi ya lebih suka musik-musik populer lah, populer masa kini, biasanya begitu. Kemudian earphone, dengerin musik. Nah itu kan mood tuh. Karena sesuatu hal yang memang aku senangi ya, dan aku suka. Sudah ngeliat sepatu, lihat musik, kemudian ya udah tinggal pasang kaos kaki, kemudian pasang sepatunya. Nah, tipsnya adalah yang ketiga, yang pertama adalah membuat sesuatu itu terlihat, yang kedua adalah membuat kebiasaan itu menarik, menyenangkan. Iya, menyenangkan. Karena aku tadi bikin musik ini, membuat ini ya mood segala macam ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat si kebiasaan itu
mudah dilakukan. Jadi malamnya itu sobat kalem ya, aku taruh kaos kaki itu di sepatu. Iya betul. Jadi gampang diakses lah, karena kaos kaki itu biasanya ditaruh di lemari di kamar. Nah, sedangkan malamnya itu memang sudah ditaruh di sepatu duluan. Betul. Jadi udah kelihatan sepatu, dengerin musik, moodnya bagus, tinggal jalan ya udah ambil ini aja, ambil kaos kaki tinggal pasang, karena gampang. Kemudian tips yang keempat adalah buatlah kebiasaan itu menjadi sesuatu hal yang memuaskan. Satisfying ya. Satisfying. Jadi muncul kan dopamin di situ. Betul. Kita merasa bahwa aku berhasil. Yang aku lakukan saat itu adalah setiap aku berhasil 1 minggu, kemudian 3 kali jogging segala macam. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku berhak makan 1 porsi makanan yang paling gue suka. Reward ya. Reward. Oke. 1 porsi aja ya teman-teman ya. Banyak ya balik lagi ya badannya. Belang lagi. Jadi waktu itu beli bakso, mie ayam, mie apapun itulah yang menyenangkan. Kadang es krim, tapi 1 kali aja ya. Seminggu sekali udah lah gitu. Sebagai reward bahwa aku berhasil. Nah itu poin penting dari sebuah sistem kebiasaan baru untuk berprogres ya Kak Reo. Iya. Sama ini juga sobat kalem kan yang namanya progres ini kan berarti berkaitan dengan apa yang ingin kita gapai Kak Reo. Nah di di Atomic Habits juga di sana ada menjelaskan mengenai lembah kekecewaan. Lembah kekecewaan. Nah jadi di Atomic Habits di sana ada dijelaskan sebuah grafik di mana anggaplah mungkin nanti kita tunjukkan di video grafiknya apa, tapi ini berkaitan dengan kebiasaan baru yang ingin dimulai atau habit baru yang ingin dicapai kayak gitu. Nah, jadi misalnya nih teman-teman semua pengen menurunkan berat badan misalnya. Nah, jadi bisa ini grafik ini dijadikan sebuah penggambaran akan yang namanya konsistensi karya. Nah, jadi di Atomic Habit dijelaskan sobat kalem kalau ketika kita ingin memulai sebuah kebiasaan untuk menggapai suatu hal, kita pasti berkaitan banget dengan yang namanya itu waktu dan situationnya, waktu dan ekspektasi lebih tepatnya, waktu dan juga ekspektasi yang diinginkan ya. Jadi grafiknya itu di sini waktu, terus ini kebiasaannya, di sini waktu, kebiasaan, ya pada dasarnya seperti itu. Nah terus tuh realitanya biasanya ketika kita ingin menggapai suatu hal, kita menganggap grafiknya bakal konsisten lurus. Iya betul. Lurus. Nah tapi kenyataannya Kareo, yang namanya progres bergeraknya tidak seperti itu. Iya betul. Bergeraknya itu seperti ini, baru dia sesuai ekspektasi. Nah, di sini yang namanya tuh konsistensi. Masalahnya, kebanyakan orang itu stop ketika dia masih di bawah grafiknya. Karena dia menganggap nggak ada progresnya sama sekali. Sedangkan itulah yang namanya kebiasaan baru. Kita memulainya secara perlahan-lahan. Nah, ketika grafik yang nggak berubah itu ketemu dengan ekspektasi kita dan dia berhenti di sana tanpa menghasilkan belum sampai ke hasil yang kita inginkan, itu yang namanya lembah kekecewaan. Betul sekali. Dan kebanyakan orang terperangkap di sana, menganggap kebiasaannya merupakan aktivitas yang sia-sia, kebiasaannya merupakan hal yang buang-buang waktu seperti itu. Nah, jadi banyak banget orang terperangkap dalam lembah kekecewaan ini, Kareo. Kalau bahasa Inggrisnya, valley of disappointment. Gitu. Nah jadi sobat kalem nanti bakal kami tampilkan grafiknya seperti apa. Tapi ini adalah suatu cara untuk kita memaknai sebuah progres Kareo. Jadi kita harus konsisten ketika memulai suatu kebiasaan baru, harus konsisten seperti itu Kareo. Lanjut. Betul. Dan ingat ya sobat kalem ya, dalam membangun perilaku baru, dalam membangun sebuah habits dan ingin mencapai sebuah tujuan, yang perlu kita ingat adalah buatlah sistemnya, buatlah progresnya, buatlah habitsnya, perilakunya, dan targetkan dari setiap hal itu ya cukup 1% aja. Betul. Gak usah banyak-banyak, karena dari 1% itu jika diakumulasikan akan menjadi 100% sobat kalem. Nah seringkali kita ya itu tadi ekspektasinya tinggi, tujuan kita ingin pokoknya harus 100% segala macam ya, padahal kita perlu sadari bahwa setiap keberhasilan, setiap 1% yang kita hasilkan itu adalah sesuatu hal yang positif dan perlu kita apresiasi juga.
dari 1% yang berhasil apresiasi, 1% lagi berhasil apresiasi. Jadi itu yang aku lakukan saat itu ya, dari 70 sekarang 58 sih sekarang udah. Jadi memang benar-benar saat itu olahraga ringan aja, dan tidak yang gimana-gimana saat itu, nggak gimana-gimana. Jadi dalam 1 bulan pertama olahraga ringan seperti itu dan mulai rutin dilakukan. Kemudian juga di 1 bulan selanjutnya lagi mengurangi gula, 1 bulan selanjutnya lagi mengatur pola tidur dan seterusnya. Itu yang aku lakukan dan ternyata akhirnya turun sekitar 12 kiloan saat itu. Bagaimana perasaannya Kak Rio ketika progresnya ternyata sesuai dengan ekspektasi? Alhamdulillah bahagia sekali ya Sobat Galau. Tapi tentunya begini ya, yang aku lakukan saat itu adalah aku mentargetkan hal kecil saja. Memang targetnya besar, 6 bulan turun 10 kilo dan ternyata 12 malah turunnya. Targetnya 10 kilo. Tapi yang aku targetkan saat itu adalah hal kecilnya aja yang memang membuatku bahagia, yaitu apa ya, seminggu jogging berhasil sesuai target, akhirnya reward, kemudian minggu berikutnya lagi gitu lagi, kemudian nanti di bulan berikutnya berhasil mengurangi gula. Ini kebiasaan jelekku sih saat itu ya. Kan kuliah profesi ya, tugasnya banyak ya. Harus di depan laptop terus. Akhirnya harus ada kopi di sana saat itu. Kalau nggak kopi, jus atau apapun itulah, minuman manis lah pokoknya. Yang ada energinya. Iya, dalam waktu seminggu itu pasti ada. Dan akhirnya ketika mood booster ya. Iya. Akhirnya ketika memunculkan kebiasaan baru itu aku kurangin perlahan Sobat Kalem. Dan ternyata ya berhasil. Ketika berhasil mengurangi itu dalam waktu seminggu, misalkan cuma 3 kali minum minuman manis, baru itu satisfying lagi tuh. Cari ini lagi, apresiasi lagi, makan bakso lagi atau apa, terserah lah, melakukan hal yang membahagiakan. Itu jadi penyemangat. Betul. Dan ini bicara tentang perilaku ya Sobat Kalem ya, kita kan udah banyak nih ngobrol segala macam. Dan ini kalau aku pribadi ya, dan mungkin kami bertiga mau ngajak Sobat Kalem semua nih untuk menantang dirinya. Jadi pilih 1 kebiasaan, 1 perilaku, 1 aja yang mau dibangun. Boleh ditingkatkan atau dikurangi dalam waktu 7 hari. Coba aja lakukan dengan cara-cara yang kami jelaskan tadi. Kira-kira gimana hasilnya? Mungkin itu sih. Ada yang perlu ditambahkan Mas? Yang paling penting itu nikmati setiap progresnya. Betul. Nikmati dan sadar apa yang kita lakukan. Seperti itu aja sih. Tapi tantangan ini sangat ini juga salah satunya tujuan kami untuk mengajak Sobat Kalem semua agar ayo kita bersama-sama berprogres secara positif. Seperti itu tujuannya. Mas aja. Dan juga ya dari progres tadi, kami berharap teman-teman bisa support kami dengan bisa lebih memprogreskan lagi studio kami, YouTube kami, dengan cara ya bisa kalian teman-teman sawer di link kami, nanti kami akan sematkan di deskripsi untuk support kami ya, biar lebih berkembang dan berprogres lah juga. Iya, biar kami satisfying juga tuh. Biar ada kesempatan di mana nanti kita bertemu dengan Sobat Kalem secara langsung ya. Bisa kita tadi tuh keinginan kita camping bareng misalnya. Bisa tuh konseling kelompok lah, atau apalah ya, terserah lah. Dan juga kalau mau donasi atau sawer di Saweria, nanti kalian beri deskripsinya, nanti mau buat apa, betul. Biar request ya biar sesuai dengan uangnya tadi. Ya betul. Sama mungkin kalau misalnya Sobat Kalem ada pertanyaan-pertanyaan nanti juga bisa kita jawab ya dalam bentuk video betul. Seperti itu. Ya biar kita ini aja memperkuat interaksi lah satu sama lain. Perlu diingat juga tujuan kami adalah agar bisa lebih dekat dengan Sobat Kalem semua. Seperti itu. Dan juga tentu saja ketika kita merasa lebih dekat dengan pendengar, kita tentu saja juga bahagia banget ya. Tentu saja sangat bahagia karena itu juga salah satu progres kecil. Ketika misalnya followers kita bertambah, subscriber kita bertambah 1 aja, bahkan ada yang komen misalnya dan support kami, itu juga bisa dinilai sebagai progres kecil dari kita. Nah, harapnya nanti ke depannya Sobat Kalem bersama dengan podcast MBST bisa berkembang bersama-sama Karyo, bisa berprogres bersama-sama seperti itu. Oke, jadi itu ya Sobat Kalem ya dari video kita, dari podcast kita pada kesempatan kali ini.
Intinya adalah jangan hanya fokus kepada keberhasilan besar, tapi juga harus fokus pada keberhasilan-keberhasilan kecil dan belajar untuk mensyukurinya. Itu saja podcast kami pada kesempatan kali ini. Semoga podcast kami bermanfaat dan see you next video. Bye. Bye.